saya ingin mengomentari bahwa ada seorang public figure yang mengatakan bahwa COVID nggak semenyeramkan itu. Mungkin saja memang dia benar sih, karena memang COVID mungkin nggak semenyeramkan itu. Tapi saya akan kasih tahu alasannya kenapa. Jadi gini, ada mulai orang yang mungkin sekarang jadi takut dan mungkin jadi sanksi bahwa ini siapa yang bisa dipercaya kalau mereka sakit lalu mereka bilang, oh jangan sampai saya dibikin COVID ya dok. Nggak ada kita yang mau bikin Anda COVID sebenarnya sih. Jadi itu semua adalah ketakutan yang mungkin berasal dari sesuatu yang nggak nyata. Nah kalau misalkan ada orang dan dengan sembarangan bisa bikin statement apapun itu dan mungkin di luar bidang keahlian dia, maka takutnya akan terjadi kekhawatiran. Kekhawatiran akhirnya membuat orang mungkin nggak bisa ditolong karena mereka akhirnya datang ke tempat yang nggak benar. Atau artinya mereka ketika mereka datang ke rumah sakit pun akhirnya mereka pikir bahwa oh jangan-jangan ini, jangan-jangan ini itu. Akhirnya kekhawatiran ini yang membuat orang jadi kisruh, jadi resah gitu. Nah sekarang kalau misalkan saya bilang begini, tujuan teori konspirasi kan bikin orang jadi resah. Nah berarti kalau misalkan Anda bikin orang jadi resah karena komentar Anda yang nggak bertanggung jawab, apa saya nggak bisa curiga juga bahwa siapa tahu Anda ternyata bagian dari konspirasi itu. Nomor 2, saya mau kasih tahu bahwa gini, orang-orang ini ceritanya bilang ada dari teori konspirasi nih, ada orang yang akan bikin virus dan bikin vaksinnya sekaligus supaya dia jadi penguasa dunia. Jadi akhirnya maksudnya bahwa kalau misalkan vaksin atau obat ini dijual untuk menangkal virus itu mereka udah setting sebenarnya. Jadi inilah konspirasinya. Nah sekarang saya bilang begini deh, kalau kita membuat orang supaya tetap sehat, jadi kalau saya bilang Anda pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu kan tujuannya supaya Anda nggak jadi sakit. Kalau Anda nggak sakit, berarti Anda sebenarnya nggak terlalu perlu banget dong vaksin itu. Anda nggak terlalu perlu banget obat itu kan sebenarnya. Jadi berarti Anda bisa melawan konspirasi orang yang jahat itu kan. Nah sekarang sebaliknya nih, kalau Anda mengatakan bahwa itu nggak nyata tuh virus itu, udahlah nggak apa-apa, nggak usah pakai masker juga nggak apa-apa. Saya berani salaman dengan orang nggak pakai masker, nggak pakai APD, bahkan dengan orang yang positif COVID sekaligus. Nah berarti kan Anda menganggap remeh nih. Semua orang mungkin nggak semua sepinter Anda. Jangan-jangan mereka akhirnya beranggapan, oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Misalkan nih ternyata akhirnya angka yang terjangkit positif makin tinggi dan yang meninggal makin banyak, Anda tanggung jawab nggak? Sekarang kalau misalkan yang meninggal dan sakit makin banyak, berarti tercapai dong apa tujuan orang yang membuat virus dan vaksin tersebut dan obat itu. Berarti makin banyak orang yang butuh vaksin dan butuh obat. Virusnya berarti semakin mematikan kan? Karena nggak ada yang bisa mencegahnya. Berarti Anda mungkin bagian dari konspirasi itu. Berarti Anda sudah menjadi bagian dari konspirasi yang Anda ciptakan sendiri, atau mungkin menjadi bagian dari konspirasi orang lain. Nah sekarang yang berikutnya adalah kalau misalkan orang bilang, itu kan orang meninggal karena apa sih? Paling bukan karena COVID-nya, memang dia punya komorbid, orangnya punya diabetes, orangnya punya penyakit jantung. Jadi dia meninggal karena diabetesnya, karena jantungnya. Sekarang saya mau tanya gini ya, contoh nih, ada orang diabetes, minum obat terkontrol, terus dia naik mobil, ketabrak sama orang. Dia meninggal karena ketabrak apa karena diabetesnya? Logikanya gitu aja. Sekarang kalau misalkan COVID ini nggak ada, harusnya orang yang dengan diabetes ini mungkin aja belum meninggal saat itu. Tapi karena dia terinfeksi COVID, maka akhirnya dia jadi semakin memburuk, sehingga akhirnya meninggal. Berarti COVID-nya dong juga membuat dia meninggal kan? Nah ini adalah hal-hal yang mungkin sama sekali orang-orang tuh pikir bahwa, oh jangan-jangan nih teori ini, teori itu, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya, sekarang kalau Anda bilang virus itu nggak nyata, lalu terus yang meninggal kemarin tuh apa? Kok bisa? Kalau misalkan Anda sekarang bilang bahwa itu semua nggak benar, sekarang coba deh, Anda kan nggak butuh langsung harus, saya akan dokumentasikan semua di rumah sakit, saya akan melihat, membongkar semua keburukan mereka. Lah yang Anda mau lihat apanya coba? Foto ronsennya, CT scan, kurva tensi. Yang mau lihat apa? Kalau misalkan Anda butuh laporan mengenai, oh ini laporan ilmiahnya mengenai bahwa memang penyakit ini menyebabkan wabah, dan seluruh dunia nih sekarang kena nih, Anda tinggal buka internet kok, lihat aja di situ ada banyak kok bagaimana data-datanya orang-orang yang sakit itu berapa, dan gimana gambaran paru-parunya. Kalau memang Anda butuh bantuan pakar, banyak aku rasa ada orang-orang yang bisa membantu Anda untuk itu. Sama aja kayak misalkan kalau aku contoh aja nih ya, misalnya kalau ada orang bilang, contoh ya nih, misalnya katanya Anji ini penyanyi terkenal, katanya gitu, dia musisi, saya nggak percaya, saya pengen salaman sama dia, saya mau lihat dia nyanyi di depan mata saya, setem gitar sendiri, baru saya percaya bahwa dia penyanyi terkenal. Lah ngapain? Orang kita semua udah tahu kalau emang Anji itu penyanyi terkenal. Dia punya musisi yang hebat, musisi yang inovatif, musisi jempolan, karyanya banyak tersebar. Buka aja, lihat di internet, lihat aja nanti di video klipnya, banyak tuh di YouTube. Memang dia memang musisi jempolan, musisi papan atas, udah jelas kok emang dia penyanyi hebat. Kalau misalkan Anda pengen memastikan itu, apa faedahnya buat Anji untuk membuktikan bahwa emang saya penyanyi hebat buat Anda gitu, khusus buat Anda percaya? Ya kan ngapain? Udah jelas orang semua udah mengakui bahwa memang dia adalah musisi jempolan, musisi papan atas. Jadi no need kan? Sama aja kayak gitu saya bilang. Sekarang kalau misalkan Anda membuktikan diri, misalkan, oh saya mau salaman dengan orang-orang yang sakit
yang positif gitu. Saya berani datang ke rumah sakit, bahkan berani mati. Ini kata orang yang lain lagi ya. Nah sekarang faedahnya apa gitu kalau kita membuktikan sama Anda gitu? Kalau misalkan Anda adalah orang yang mau salaman berani dengan orang yang positif. Kalau misalkan Anda bilang bahwa oke, saya mau membantu orang lain, saya bersedia jadi relawan datang ke Wisma Atlet. Nah itu lain lagi. Kalau Anda bilang bahwa oke, saya bersedia berdonasi atau saya bersedia membantu apa saja bagaimana supaya Indonesia cepat lepas dari pandemi. Nah itu baru oke, ada faedahnya. Kalau cuma ingin membuktikan aja, kayaknya nggak perlu kayak gitu deh menurut aku sih ya. Dan sekali lagi bahwa aku bilang, sekarang kalau misalkan Anda nggak bisa percaya siapapun, sulit kita untuk meyakinkan Anda gitu. Kalau emang Anda nggak percaya, ya udah, mau gimana lagi. Saya selalu bilang bahwa gini, kalau misalkan Anda nih nggak percaya teori gravitasi, Anda lompat dari lantai 5 ke bawah, pasti jatuh ke bawah juga, nggak mungkin udah terbang-terbang. Anda mau bilang saya nggak percaya sama teori gravitasi, coba ya terjun lompat, tetap aja lu jatuh kan. Jadi Anda mau percaya apa enggak sama COVID, Anda bilang ini virus diciptakan orang dan lain-lain, itu tetap aja memang ada, virusnya barangnya ada lah, orang emang sudah diperiksa ada kok, memang kan ada tesnya, ada juga kelihatan. Kalau Anda membuat orang semakin nggak waspada, Anda membuat orang jadi menganggap remeh virus ini, dan makin banyak yang sakit dan meninggal, itu berarti Anda harus bertanggung jawab kalau misalkan nanti ternyata banyak yang jadi korban, karena mungkin Anda bagian dari konspirasi itu. Ayo. Hai sahabat Dr. Vito, akhir-akhir ini mungkin sebagian orang masih takut untuk ke rumah sakit padahal mereka butuh informasi kesehatan, dan juga banyak sekali hoax yang beredar dan ini sangat menyesatkan. Karena itu saya memberikan video saya secara gratis. Anda boleh subscribe secara free sekarang juga. Anda boleh tekan tombol lonceng supaya setiap ada video baru Anda boleh mendapatkan notifikasinya. Dengan demikian Anda juga mensupport kami, mendukung kami untuk terus memproduksi video yang berguna bagi masyarakat.